Ilmu Komunikasi dengan saya Nindi Aristi yang menjadi pengajar Anda di mata kuliah Literasi Media ya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas sebuah sesi yang dengan topik audiens ya. Bagaimana kita dapat mengenal audiens dalam sudut pandang literasi media. Oke. Nah, audiens di sini dapat didefinisikan sebagai halayak ya, yang dimana kalau misalnya teman-teman mahasiswa sudah pernah mempelajari bahwa karakteristik dari audiens itu adalah masyarakat yang memiliki heterogenitas yang sangat besar ya. Namun dalam literasi media ini kita lebih menspesifikannya kembali bahwa audiens di sini adalah sebagai konsumen dan juga sebagai produsen. Nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat sama-sama bagaimana posisi kita di literasi media sebagai audiens. Oke, kita mulai bahwa kita harus menyadari bahwa media saat ini sudah menjadi sebuah hal yang kita konsumsi sehari-hari ya. Bahkan kalau misalnya kita menyadari juga dalam aktivitas kita ya, setiap harinya kita selalu terkoneksi ke dalam beberapa perangkat. Contohnya ya, misalnya saja Anda saat ini sedang melihat video ajar sambil Anda membuka laptop Anda dan juga Anda mengetikkan pesan kepada teman Anda melalui handphone, dan juga mungkin saja Anda ada yang mendengarkan radio, menyalakan TV dan segala macam ya. Hal ini memperlihatkan kita, menunjukkan kita bahwa kita tidak bisa lagi bersembunyi atau tidak terkoneksi ke beberapa perangkat media ya. Ada yang menyatakan bahwa media are pervasive and ubiquitous. Oke. Selain itu, ada juga yang menyebutkan mengapa kita harus terkoneksi atau kita memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi beragam perangkat media itu secara bersamaan. Kenapa? Karena ada yang beranggapan bahwa media give us the real vision. Melalui media, kita dapat melihat realitas yang terjadi di sekitar kita tanpa adanya keterbatasan geografis, keterbatasan jarak, keterbatasan waktu, keterbatasan akses, keterbatasan infrastruktur, dan macam-macam ya. Jadi melalui media kita dapat melihat apa yang sedang terjadi di berbagai tempat, entah itu di Indonesia, entah itu juga di luar negeri ya. So media give us the real vision. Yang kedua, media give us the real motion. Artinya apa? Artinya melalui media kita juga dapat melakukan hal-hal yang bersifat kontributif, yang bersifat solutif, yang bersifat partisipasi nyata secara langsung melalui media. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang melakukan donasi, contohnya melalui media, dikumpulkan melalui satu jaringan tertentu dan kemudian hasil donasi itu kemudian diserahkan kepada pihak yang membutuhkan secara langsung. Ya, kita bisa melihat seperti itu. Atau kita juga bisa mengungkapkan pendapat kita dari berbagai macam media yang ada. Ini menunjukkan bahwa media give us the real voice. Kita bisa menyuarakan apa yang menjadi pandangan kita, apa yang menjadi opini kita melalui media tanpa batasan apapun. Ya. So, apakah Anda setuju kalau misalnya ada yang mengungkapkan bahwa media now organizing our life? Atau Anda lebih setuju kepada we organize the media? Yang mana? Mungkin Anda punya pendapat-pendapat yang berbeda. Tidak apa-apa teman-teman,
ya, itu adalah hal yang wajar. Oke. Media organizing life itu artinya bahwa hidup kita itu dikontrol, ya, atau dipengaruhi secara masif oleh media yang kita konsumsi. Contohnya, Anda bangun tidur, Anda bisa dibangunkan melalui perangkat handphone, di mana Anda men-setting alarm Anda, ya, mengontrol. Anda juga kemudian bisa beraktivitas secara mudah dengan menggunakan perangkat aplikasi yang ada di perangkat handphone Anda, ya. So this media controlling your life. Atau Anda berpikir bahwa you can control the media. Anda yang tahu mana batasan-batasan mana yang dimana Anda menyesuaikan penggunaan media itu dengan kebutuhan Anda. Salah satu contohnya adalah pada saat Anda kuliah, maka Anda akan mematikan handphone Anda dan Anda akan fokus kepada materi yang sedang diajarkan oleh dosen Anda di ruang kelas tersebut. Ya, atau pada saat Anda sudah waktunya tidur, maka Anda akan mematikan dan tidak akan melihat lagi tayangan-tayangan misalnya aplikasi TikTok atau Instagram dan segala macam. You control how you consume the media. Yang mana? Anda lebih cenderung yang media organizing your life, atau you can control or organize the media? It's up to you. Okay? Dan sekarang juga kita dihadapkan sebuah kenyataan bahwa watching and being watched is the new normal. Bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari, jika itu kemudian kita publikasikan, kita unggah ke media sosial, dan itu menjadi tontonan bagi orang-orang lain yang tidak kita kenal, siapapun bisa menonton kita, itu adalah hal yang wajar, hal yang normal untuk saat ini. Ya, begitu juga dengan kecenderungan kita untuk menonton apa yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupannya. Ya, pernah seperti ini, tanpa sadar kita melakukan kegiatan tersebut, 15 menit berlalu, 30 menit berlalu, sampai ada bahkan yang mungkin setengah harinya hanya untuk menonton atau ditonton oleh orang banyak. Ya, so this is kind of the new normal. Douglas Rushkoff menyatakan bahwa situasi ini menghadapkan kita, we begin to become aware of just how much of our reality is open source and up for discussion. Rushkoff menyatakan di sini bahwa realitas itu sudah tidak terbatas lagi pada apa yang tampak secara fisik di sekitar kita, tapi realitas itu sudah dijembatani oleh media, ya. Dan kemudian realitas yang kita lihat atau kita perlihatkan melalui media ini itu merupakan tempat di mana orang bisa menghujat kita, bisa mengapresiasi kita, bisa memberikan komentar terhadap apapun. Dan itu adalah hal yang normal. Hal yang normal. Ya. Apakah Anda seperti itu? Ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang kemudian dalam komunikasi itu menimbulkan sebuah kekhawatiran, di mana jika seseorang lebih leluasa, lebih merasa nyaman, lebih merasa percaya diri jika dia menampilkan dirinya itu di media dan bukan menampilkan dirinya pada saat berinteraksi dengan orang lain, maka dia dihadapkan dengan sebuah situasi di mana reality is worst game ever. Memiliki orang seperti itu memiliki kecenderungan untuk merasa khawatir terhadap realitas yang sesungguhnya. Mereka cenderung merasa nyaman untuk bisa berinteraksi dengan orang melalui media, tapi tidak di interaksi sosial secara langsung. Ini merupakan masalah yang sekarang juga dihadapi oleh kita, ya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Dan bahkan di Jepang ada kecenderungan beberapa orang itu kemudian dia menarik diri dan mengisolasikan dirinya untuk beberapa saat. Ada yang untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Itu dia hanya hidup di dalam kamarnya dan tidak ada berinteraksi kepada orang-orang lainnya. Ya. Kenapa? Karena menurut orang-orang ini lebih mudah dia merepresentasikan
dirinya, menampilkan dirinya itu melalui media sosial sesuai dengan apa yang mau dia bentuk, tanpa kemudian dia harus merasa khawatir terhadap komentar yang datang dari orang lain secara langsung pada saat itu juga. Ya, kecenderungan ini menimbulkan masalah komunikasi. Ya teman-teman, jika Anda mengalami masalah seperti ini, ayo segera Anda konsultasikan, segera kemudian Anda temukan lagi kenyamanan dalam berinteraksi secara langsung dengan teman-teman Anda, dengan keluarga Anda, dan orang-orang sekitar Anda. Ya, oke. So, dalam hal ini, sekarang audiens, yang disebut dengan audiens itu adalah orang yang memiliki kemampuan digital secara kompeten. Ya. Apa itu? Audiens yang dalam literasi media saat ini itu dapat dilihat dalam 3 hal, ya, dalam 3 komponen. Yang pertama adalah audiens yang memiliki social awareness. Social awareness ini adalah bagaimana audiens itu memiliki pemahaman terhadap identitasnya dia, sehingga dia dapat beradaptasi, berkomunikasi dengan halayak yang lebih luas. Ya, teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi dituntut untuk memiliki kepekaan secara sosial, sehingga apa? Sehingga dapat beradaptasi dengan halayak yang berbeda-beda melalui media yang berlainan. Ya, hal ini akan bisa diperoleh jika teman-teman melakukan latihan keterampilan komunikasi secara terus-menerus. Oke? Nah, selanjutnya, audiens di dalam literasi media yang sekarang sudah terdigitalisasikan ini, dia juga harus memiliki salah satu komponen yang utama, yaitu adalah critical thinking. Ya, artinya di mana audiens sekarang dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan bisa menganalisis konten yang ada di media tanpa terkendala oleh hal-hal yang lain. Ya, dimana kalau misalnya komponen dari critical thinking ini, audiens itu bisa menganalisis entah secara sederhana atau secara lebih dalam lagi, lebih mendalam lagi terkait dengan konten yang ada di media. Ya, contohnya kalau misalnya Anda sedang mengunggah video tertentu di media sosial Anda dan kemudian ada yang mengomentari secara negatif pada Anda, maka Anda bisa menganalisisnya bahwa oh, komentar ini adalah komentar yang tidak ditujukan secara kepada Anda secara personal, ya, tapi ini adalah komentar yang bersifat publik sehingga tidak perlu kemudian Anda tanggapin secara personal, ya. Yang komponen yang ketiga dalam audiens itu adalah knowledge of digital tools. Audiens saat ini, ya, untuk literasi media terutama yang sudah terdigitalisasi, maka dituntut untuk memiliki kemampuan untuk bisa mengoperasikan perangkat digital yang bukan saja hanya bisa on off, tapi juga bisa mengaplikasikan beberapa aplikasi-aplikasi digital yang sudah ada di perangkat digital teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman mahasiswa di sini sudah memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengoperasikan beragam aplikasi digital yang ada di perangkat, entah itu di handphone, kemudian juga ada di laptop, ya, atau ada di TV, ya, smart TV dan segala macam. Ya, Anda memiliki kemampuan itu sehingga Anda bisa menjadi seorang audiens yang memang sudah mumpuni, ya, jika disebutkan di dalam literasi media. Oke. Nah, teman-teman tentu juga memahami bahwa tadi yang disebutkan oleh Ruskov, bahwa kenyataannya sekarang bahwa Anda mengunggah hal-hal yang bersifat pribadi Anda di media sosial itu kemudian
ditonton atau dikonsumsi oleh orang banyak itu merupakan suatu hal yang normal, ini menghadapkan diri kita bahwa ada situasi atau posisi di mana sekarang audiens itu bukan hanya bersifat pasif lagi, tapi audiens itu juga bersifat aktif. Audiens itu bisa menjadi seorang produser, seorang, kalau sekarang adalah istilahnya adalah content creator ya, orang yang menciptakan konten-konten tersendiri ya. Nah, hal ini merupakan kecenderungan yang sekarang banyak terjadi, berbanding atau bertolak belakang dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kita cenderung untuk menonton saja ya apa yang dikemukakan atau apa yang dihasilkan dari media massa. Oke. Nah, posisi ini membuat kita harus semakin paham tadi tentang kemampuan kita dalam berinteraksi secara digital. Ya, tentu teman-teman mungkin sekarang sudah ada yang menjadi YouTuber, ada yang menjadi selebgram, atau ada yang menjadi content creator di berbagai macam platform. Ya, harap Anda ingat bahwa kalau Anda mengambil posisi sebagai produsen, ya, produser, maka Anda harus mengingat bahwa ada etika tertentu yang harus Anda pahami pada saat Anda mengunggah konten tertentu. Etika ini terkait dengan budaya, terkait dengan bagaimana Anda harus tidak menyinggung agama tertentu, etnis tertentu, ya, sehingga konten yang Anda unggah di media digital itu menjadi konten yang bersifat hiburan kah, atau informasi kah, atau edukasi, ya. Nah, teman-teman mahasiswa, sekarang saatnya bagi Anda untuk bisa memainkan kedua posisi, yaitu sebagai konsumen, ya, menggunakan media apapun, dan juga sebagai produsen yang menciptakan beragam informasi yang bermanfaat buat masyarakat. Oke, saya yakin teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam peluang jika teman-teman itu bisa melakukan keterampilan komunikasi digital secara baik. Sekian sesi kita kali ini. Bahan referensi yang lainnya bisa teman-teman lihat di Live Unpad. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam komunikasi.